Es tebu. Es tebunya, Bu. Es tebu segar. Tenggorokan kering. Basahin saja pakai es tebu segar. Mari Ibu Bapak. Es tebunya. Beli es tebunya, Pak. Buatkan saya juga satu ya, Pak. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Pak, katanya Bu Sari berantem ya dengan Bu Broto? Kabarnya gara-gara Bu Sari ditagih hutangnya ya? Iya, Bu. Tapi gara-gara mereka berantem, saya juga rugi. Loh, kok Bapak yang rugi? Bagaimana ceritanya? Iya, minuman yang sudah saya bikin untuk Bu Sari, nggak jadi diambil, terpaksa saya yang minum. Beras masih ada, sayur sama lauk yang belum ada. Masak aku makan sama garam doang, gak banget deh. Aduh, terpaksa ngutang lagi nih. Bukannya itu Bu Sari ya? Mau kemana dia? Kenapa lewat jalan situ? Biasanya juga lewat depan sini. Mau ke rumah ibunya mungkin, Bu. Ah, tidak mungkin. Setahu saya, dia kalau ke rumah ibunya tidak pernah lewat situ. Paling dia mau cari utangan baru tuh. Saya masih jengkel sekali sama dia, Bu. Kemarin ngata-ngatain saya kasar sekali. Rasanya pengen tak colok matanya itu. Mau berapa potong, Bu? Kasih 6 potong aja, Pak. Yang pedes ya. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Ini gorengannya, Bu. Semuanya jadi 25.000. Tapi saya lupa bawa uangnya, Pak. Bagaimana kalau besok aja saya bayar? Waduh, Ibu ini bagaimana sih? Kalau nggak punya uang, ya jangan pesen, Bu. Jangan bikin saya rugi dong. Ya elah, cuma gorengan 2 biji saja perhitungan sekali, Pak. Kalau tidak mau ngasih nggak apa-apa. Tapi nggak usah pakai marah-marah gitu juga. Nggak bakalan deh, saya kesini lagi. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Cari tempat lain saja ya. Hah, dasar! Sialan itu bapak tua. Awas aja nanti ya. Ini kebun sayur punya siapa ya? Subur sekali tanamannya. Aku ambil beberapa buah. Yang punya nggak bakal tahu kayaknya. Kelamaan mikir, iya deh, ambil saja. Cukup deh, sebelum ketahuan sama yang punya. Woi, siapa di sana? Ngapain kamu di kebun sayurku? Waduh, sial, aku ketahuan. Aku harus kabur. Woi, tunggu, jangan lari kau. Aduh, capek sekali berlari. Untung saja aku cepat kabur. Kalau enggak, aduh, pasti malu banget. Ibu, ada apa? Kenapa Ibu duduk di sini? Lagi istirahat nih, Pak. Capek jalan kaki. Memang Ibu dari mana? Itu sayuran. Kenapa nggak pakai plastik, Bu? Dari rumahnya ibuku, Pak. Udah deh, nggak usah kepo. Saya mau istirahat nih. Jangan ganggu. Iya, Bu. Maaf. Orang-orang kenapa resek banget sih? Pak Karyo, sudah siang, nggak pulang dulu. Sebentar lagi Pak Udin. Lagi perbaiki tanaman nih. Banyak yang patah gara-gara diinjak maling. Maling apa? Bagaimana maksudnya, Pak? Tadi pagi sekitar 2 jam yang lalu, saya melihat ada orang lagi metik sayuran saya. Ketika saya teriakin, dia langsung lari cepat sekali.
Sepertinya seorang perempuan. Jangan-jangan perempuan yang saya lihat tadi itu, dialah malingnya. Saya lihat dia membawa sayuran kubis sama cabai, Pak. Orangnya judes dan galak, Pak. Wah, kurang ajar. Kapan-kapan kita intai saja terus kita tangkap. Iya, Pak. Kalau begitu, saya pulang duluan ya. Iya, Pak. Kenapa nggak dari dulu saja sih? Tinggal ambil saja toh. Yang punya tidak akan terlalu peduli dengan hilangnya tanaman atau uang mereka. Lama-lama juga sepi lagi. Besok aku beraksi di mana lagi ya? Kamu tunggu warung sebentar ya, Nak. Ibu mau ke rumahnya Bu Mira. Kalau ada yang belanja, kamu yang ambilin. Jangan biarkan mereka yang ambil sendiri. Iya, Ibu. Atun ngerti. Bagus, Ibu pergi dulu. Atun, kita main yuk. Tapi disuruh jaga warung sama Ibu? Kan deket aja, ayo. Iya, sudah. Ayo. Warung si tua bangka itu nampak sepi sekali. Pada kemana? Tapi warungnya buka. Wah, ini kesempatan aku untuk mencuri uangnya. Aku mesti cepat sebelum ada yang melihat. Uang jualan Bu Broto hilang. Kok bisa, Bu? Emang Bu Broto kemana? Entahlah, Bu. Kami juga belum tahu pasti. Ternyata di kampung kita sudah ada maling. Kita harus waspada nih. Iya, Pak. Kira-kira siapa ya malingnya? Tugas kita untuk selidiki bersama-sama. Pasti orang-orang lagi pada heboh sekarang. Rasain. Makanya, jangan main-main denganku. Besok belanja ke supermarket ah. Mumpung lagi banyak uang, jarang-jarang juga seperti ini. Gak kebayang reaksi orang-orang melihat aku belanja begini banyak. Pulang dulu deh. Gak sabar pamer belanjaanku di depan orang-orang itu. Wah, borong nih Bu Sari. Cuma belanja sedikit saja kok Bu Ibu. Kebetulan suami saya lagi kelebihan rezeki. Jadi belanjanya ke supermarket, sekalian beli HP baru buat Jono, Bu. HP-nya jatuh deh. Aduh, rusak gak ya? HP barunya saya simpan saja deh. Nanti jatuh lagi. Maaf ya Bu Ibu, saya nggak bisa lama. Saya mau pulang masak daging dulu. Saya beli cuma 5 kilo aja tadi. Permisi ya Bu Ibu. Sombong sekali. Sengaja banget pamer belanjaan di depan kita. Tiba-tiba saja dia binyak uangnya. Rasanya kok aneh ya, Bu? Iya, Bu. Saya juga ngerasa aneh. Bu Salma, hitung. Berapa semua hutang saya? Wah, Bu Sari lagi banyak uang ya. Baik, sebentar ya, Bu. Saya lihat buku catatan dulu. Totalnya jadi 255.000, termasuk hutang yang minggu kemarin, Bu. Oh, cuma segitu saja. Kirain udah jutaan, Bu. Ini uangnya. Lunas ya, Bu Salma. Kembaliannya ambil saja, Bu Salma. Saya ikhlas. Ups. Oke, Bu Sari. Terima kasih ya. Ibu nggak belanja untuk masak hari ini. Buat stok sampai besok, Bu Sari.
Enggak, Bu. Sekarang saya belanjanya di supermarket yang sudah terjamin kualitas dan higienis. Kalau makanan kampung gini, aduh, skip dulu deh. Soalnya anakku Jono suka alergi. Permisi dulu ya, Bu Salma. Saya mau pulang. Sombong sekali. Ibu, sepatu Jono rusak. Beliin yang baru dong, Bu. Jono malu sama teman-teman di sekolah. Ibu belum ada uang. Udah minta sama bapakmu belum? Udah, Bu. Tapi malah kena marah sama bapak. Aduh, bapakmu memang kebangetan. Gak berguna jadi suami. Ya sudah, biar ibu yang beliin nanti. Tunggu ibu ada uang dulu. Aduh, nyari uang di mana lagi? Begitulah, kehidupan keluarganya Bu Sari kian hari kian terpojok oleh kebutuhan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan gaya hidup mereka. Apapun yang diinginkan oleh dirinya dan anaknya harus terpenuhi. Dia sudah tidak peduli bagaimanapun caranya untuk mendapatkan uang, sekalipun dengan cara yang tidak benar. Sore itu, Lembayung nampak kemerahan, seakan menjadi satu pertanda akan terjadinya sebuah peristiwa. Rumahnya besar sekali. Orang ini pasti sangat kaya. Sepertinya tidak ada orang. Sepi sekali. Aku masuk saja deh. Siapa di sana? Mau maling ya? Ada pencuri. Maling, tolong, ada pencuri. Tangkap perempuan itu. Maling. Bu Sari panik bukan main. Ia berlari menuju ke jalan, menerobos kendaraan yang melintas kiri dan kanan. Di tengah kepanikannya, ia tidak menyadari, dari arah kiri jalan, sebuah mobil putih melaju dengan kecepatan tinggi. Dan tiba-tiba, seketika itu juga, tubuhnya Bu Sari kaku tidak bergerak lagi. Ia tewas di tempat. Tragis banget ya meninggalnya Bu Sari. Tapi salah dia sendiri. Kenapa sampai nekat mencuri? Kasihan juga ya, Bu. Demi gengsi, jadi berakhir begini.